Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indiana Krisanti dengan NIM 2124 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari sistem basis data pada pertemuan ke-13, yaitu mengenai select multi-table. Di sini ada beberapa soal yang telah saya kerjakan. Nah, saya pindah ke sini. Oke. Untuk soal pertama, itu di sini ada tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini pertama sudah saya muat di sini. Nah, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori. Di sini ada nama produk sebagai product name, harga sebagai unit price, dan nama kategori sebagai kategori name. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ini, di mana ketiga entity ini berada di tabel yang berbeda. Nah, yaitu product name ini ada di tabel product, kemudian unit price ini ada di tabel product juga, dan kategori name di tabel categories. Nah, jadi di sini saya menggunakan join, yaitu dari produk P join, kategoris C dimisalkan dengan C, on P, kategoris ID sama dengan C kategoris ID. Nah, di sini di mana kategori ID-nya dan kategori ID yang ada di produk sama dengan kategori ID yang ada di kategoris. Nah, kemudian diselect dari tabel-tabel tersebut, select product name, unit price, dan kategori name. Kemudian di order by 3. Mengapa 3? Karena di sini diminta yaitu berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kategori itu ada di tabel ketiga, jadi order by 3. Kemudian kita run. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di sini sudah ditampilkan yang diminta tadi itu nama produk. Nah, product name di sini, kemudian harganya, dan juga nama kategori name di sini. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan, nama perusahaan, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian turut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini di sini saya menggunakan join lagi dari tabel customer yang dimisalkan dengan C dan juga order yang dimisalkan dengan O. Dari customer C join order O on di mana di sini customer ID dari C dan customer ID dari tabel order ini sama. Nah, maka select company name dari tabel customer, order ID dari tabel order, dan juga order date dari tabel order. Nah, kemudian di order by 1. Mengapa 1? Karena di sini diminta terurut berdasarkan nama perusahaan. Nama perusahaannya. Nah, di sini di mana nama perusahaan di sini ini tabel 1 nantinya. Kemudian kita coba select dan run. Maka di sini akan ditampilkan data-data yang kita inginkan tadi. Oke, seperti company name, nama perusahaan sama, kemudian ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, order ID-nya, kemudian juga tanggal pembeliannya, order date-nya. Nah, di sini diminta terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini nama perusahaannya dimulai dari A. Ini urut A sampai dengan terakhir. A sampai W di sini. Kemudian selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut.
Yang pertama, dari order O, kita join order detail OD. Dan dimisalkan dengan OD. Nah, dari tabel-tabel tersebut, kita select O, order ID yang ada di tabel order, kemudian order date yang ada di tabel O, kemudian product ID yang ada di tabel OD. Nah, seperti itu, seperti yang tadi. Kemudian kita tampilkan di sini. Oke, sudah terlihat apa yang kita mau. Itu ada order ID, kita disuruh menampilkan order ID di sini order ID, kemudian order date, tanggal order, dan juga ID dari produk. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya di sini B, oke. Karena soal A sudah selesai, maka kita beralih ke soal B, itu select lebih dari 2 tabel. Oke, di sini dari soal 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini saya menggunakan join. Pertama saya menggunakan join di sini. Di mana dari select dari ini terlebih dahulu dari order yang dimisal tabel order yang dimisalkan dengan O, join order detail yang dimisalkan dengan OD on O, order ID sama dengan OD order detail, di mana order ID-nya dari tabel order sama hasilnya dengan order ID yang ada di tabel OD atau order details. Nah, di sini dari tabel tersebut kan kita tadi diminta untuk menampilkan ID order. Itu di sini order ID yang dimisalkan dengan O, order ID yang ada di order ID merupakan atribut entity dari tabel O, dari orders merupakan atribut khusus saya dari tabel orders, kemudian order date ini dari tabel O, dan juga product name dari P, dan unit price dari OD. Nah, di sini mengapa kita menjoinkan order ke order details dan menggunakan order ID ini sebagai order ID dari tabel order sebagai penghubung. Nah, di sini relationship antara order dengan order detail yaitu one to many, di mana one-nya itu di order dan juga many-nya itu sebentar. Nah, di mana di sini many-nya itu ada di order detail dan one-nya itu ada di tabel order. Nah, di sini oleh karena itu kita menggunakan order ID itu di sini menggunakan order ID sebagai key yang akan dijoinkan atau sebagai penghubung antara order dengan order detail. Setelah itu kemudian kita coba jalankan. Oh ya, yang ini kita joinkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga akan menjoinkan produk yang dimisalkan dengan P. Sebentar. Nah, produk yang dimisalkan dengan P, di mana nantinya juga akan joinkan. Nah, di sini dijoinkan ke order detail tadi, di mana produk ID dari P dari tabel produk sama dengan produk ID dari tabel OD atau order details. Kenapa di sini kita menggunakan produk ID sebagai penghubung? Karena seperti yang tadi, kita lihat relationship-nya. Kita lihat relationship-nya antara produk dengan order details. Nah, di mana produknya ini merupakan one, dan order detailnya ini merupakan many di sini. Nah, jadi kita menggunakan key, primary key-nya yang produk. Itu produk ID-nya ini untuk menghubungkan antara tabel produk dengan order detail. Oke, kamu clear. Oke. Nah,
Kita jalankan, kita coba jalankan. Oke, di sini sudah ada apa yang sesuai dengan apa yang diminta, seperti baru muncul ID order, order ID, kemudian tanggal order yaitu order date, nama barang, serta harga barang yang terjual, nama barang yaitu product name, dan juga harga barang yang terjual yaitu unit price. Kemudian selanjutnya di sini tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk seperti pada modul sebelumnya, untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama menampilkan nama lengkap, maka kita menggunakan first name. Kita menggunakan first name dan juga last name dari tabel employee di sini. Nah, nanti first name dan last name-nya itu akan dihubung untuk menjadikannya sebagai nama lengkap. Kemudian selanjutnya, kita juga membutuhkan nama teritori. Nah, territory descriptions. Beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini teritori descriptions. Nah, dari employees dari tabel employees yang dimisalkan dengan I, kemudian territories dimisalkan dengan ET, dan juga employee territories dimisalkan dengan ET di sini. Kemudian di sini saya menggunakan where, di mana where ET dari tabel territory, kita menggunakan territory ID sama dengan territory ID dari tabel ET sama dengan territory ID dari tabel ET atau territories. Nah, di sini kenapa menggunakan territory? Kita menggunakan primary key territory yang akan dijoinkan atau dihubungkan, atau untuk menghubungkan keduanya ini, seperti ini sudah ET dengan territory. Territory dengan ET. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini bahwa relationship between territory dengan employee territories ini yaitu one to many, di mana one-nya itu ada di territories dan many-nya itu ada di employee territories. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan territory ID untuk dijoinkan ke tabel employee territory nanti. Nah, jadi territory ID-nya ini akan digunakan untuk territory ID yang ada di sini akan digunakan untuk menghubungkan antara kedua tabel. Nah, begitupun juga dengan yang ini. Yaitu antara employee ID antara employee ID yang ada di ET dengan employee ID yang ada di employee itu di sini akan dihubungkan juga. Nah, di sini akan menggunakan employee ID yang ada di ET untuk menghubungkan antara kedua tabel ini. Karena di sini maksud saya di sini akan digunakan employee ID untuk menjoinkan dengan tabel employee territory. Nah, karena di sini relationship-nya itu yaitu one di employee dan juga many di employee territory. Oke, kita akan jalankan. Nah, di sini sudah dapat dilihat. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada employee, itu nama lengkapnya dari employee. Di sini ada nama lengkap dari employee, kemudian juga territory descriptions, yaitu nama teritori tempatnya itu. Di sini Dalton, Bedford, George, Boston, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shippernya. Pertama di sini kita diminta untuk menampilkan nama
nama customer, kemudian order ID, company, ngomong. Nah, di sini kita hanya memerlukan hanya memerlukan dua tabel untuk dijoinkan atau dihubungkan. Kemudian yaitu di sini kita menggunakan tabel customers yang dimisalkan dengan C, dengan orders yang dimisalkan dengan O. Kemudian dari tabel customers dan orders O, select company name dari tabel customers, order ID dari tabel order, dan juga order date dari tabel order, serta shipping-nya dari tabel order. Nah, di sini dengan saya menggunakan where. Nah, untuk menghubungkannya itu di mana C customers ID sama dengan customer ID yang ada di tabel order. Alasannya sama seperti yang tadi. Di sini relationship antara customer dengan order dengan customer, yaitu customer dengan order, yaitu customer di sini customer one di customer dan juga many-nya di order. Jadi kita akan menggunakan customer ID di customer untuk dijoinkan di tabel order. Nah, atau untuk menghubungkan kedua tabel tersebut. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini itu kita jalankan. Di sini ada company name, nama company name. Di sini ada di tabel customer ada company name. Maksud saya ini bukan company. Customer name. Oke, ada nama customernya, Ernest Handel, Garis Austin, dan yang lain-lain. Kemudian ada order ID-nya, kemudian order date, dan juga ship name-nya. Nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, untuk menampilkan nama-nama supplier dan juga kategori barang yang disuplainya, kita harus menghubungkan tiga tabel di sini. Tiga tabel. Kita membutuhkan nama supplier dan juga kategori barang atau produk. Supplier dengan produk. Kategori dari supplier dengan produk itu produk dengan supplier di sini. Nah, di sini kita harus menghubungkan dari tabel supplier dengan tabel kategori barang. Sedangkan seperti yang telah kita lihat di sini bahwa tabel supplier dengan kategori barang itu tidak berelasi secara langsung. Oleh karena itu, tabel supplier ini dihubungkan oleh tabel produk. Tabel supplier dengan kategori dihubungkan dengan tabel produk. Nah, terlebih dahulu di sini kita menjoinkan terlebih dahulu tabel supplier dengan tabel produk. Di mana tabel supplier di sini di mana supplier di sini itu memiliki relasi dengan produk, di mana supplier di sini merupakan one dan produknya di sini merupakan many. Jadi supplier ID ini akan dijoinkan ke produk untuk menghubungkannya. Kemudian di sini juga nanti akan dihubungkan dengan kategori dengan produk, di mana kategorinya ini itu one dan produknya itu many di sini. Intinya di sini kategori akan dihubungkan dengan produk, di mana kategori ID-nya ini akan dihubungkan dengan produk. Seperti itu.
Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada nama-nama supplier. Di company name dari suppliernya. Dan juga di sini ada nama kategori barang yang disupply, kategori apa saja yang disupply kategorinya. Yaitu di sini ada beverage, ada condiment, ada produk, ada meat, ada seafood, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita masuki soal ke C. Oke, kita lanjut saja. Di tabel C ini kita tabel C yang pertama kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, kemudian nama kategori di sini. Nah, dengan syarat untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10 dolar. Kemudian di sini kita select dari. Nah, di sini kita di sini kan ada nama produk, ada kategori juga. Nah, produknya di sini sudah ada dari produk P yang dimisalkan dari tabel produk yang dimisalkan dengan P, maka di join kategoris yang dimisalkan dengan C on kategori ID dengan kategori ID-nya ini kategori ID yang ada di C dengan kategori ID yang ada di P atau produk ini hasilnya sama. Maka di sini C kategori ID sama dengan P kategori ID. Kemudian select apa saja yang kita inginkan, yaitu produk name, nama produk yang ada di produk, kemudian unit price yang ada di produk juga, kategori name yang ada di kategori. Nah, di sini kan ada syaratnya. Maka di sini untuk produk yang kategori beverage. Nah, sini di mana kategori name-nya itu beverage. Nah, dan unit price-nya harganya di bawah ini. Maka kita unit price-nya kurang dari 10. Kita jalankan. Nah, di sini ada dua, di mana produk name-nya ini ada dua, kemudian unit price-nya ini kurang dari 10, dan juga kategorinya beverage. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi. Order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini dari customer yang dimisalkan dengan tabel customers yang dimisalkan dengan C, join tabel order yang dimisalkan dengan O on customer ID sama dengan customer ID yang ada di C sama dengan customer ID yang ada di tabel order. Nah, kenapa di sini customernya ini join di sini? Apa customernya ini joinkan? Nah, karena di sini relationship-nya yang tadi yaitu customer ini di sini adalah one dan order itu adalah many. Maka customer ID yang ada di sini ini akan digunakan untuk menghubungkan customer dengan order. Atau akan dijoinkan di sini, customer ID-nya akan dijoinkan di order. Oke, selanjutnya asal USA. Nah, di sini asal USA. Nah, oleh karena itu, di mana C-nya ini sama dengan USA dan ekstrak dan dilakukan sebelum tahun. Nah, karena di sini order ID transaksinya diberi syarat itu yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Maka di sini kita akan ekstrak terlebih dahulu year-nya dari tabel order atau atribut order date di sini yang kurang dari 1997. Sini tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini order by order date. Maka di sini oke, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada yaitu nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya apa, order ID-nya apa, kemudian tanggal pembeliannya berapa di sini. Company name, order ID, dan juga order date. Nah, untuk mengetahui dari country-nya, maka kita
apakah country-nya ini semua dari Amerika, maka kita tambahkan di sini, yaitu dari tabel C, kita country. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada di sini perusahaan customernya ini semuanya dari USA. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Nah, di sini kita ada beberapa tabel di sini. Itu ada dua tabel yang harus kita joinkan, yaitu tabel C customer dengan tabel order. Ini customer dengan tabel order seperti yang tadi. Relationship-nya sama seperti yang telah dijelaskan tadi. Oke. Nah, di sini dari dari customer yang dimisalkan dengan C, kemudian kita joinkan order yang dimisalkan dengan O. Sini. Kemudian di mana customer ID yang ada di C ini sama dengan customer ID yang ada di tabel order. Di sini kemudian join employee yang dimisalkan dengan E on. Employee ID yang ada di E ini sama dengan employee ID yang ada di O. Oke. Kemudian selanjutnya, di mana kan di sini ada syaratnya, di mana yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan asal employee. Maka di sini karena di sini harus sama dengan negara asal employee-nya, maka di sini kita joinkan juga employee di sini untuk mengetahui apakah sama atau tidaknya. Kemudian di sini di mana ship country-nya itu tujuan pengirimannya sama dengan country, dan di sini dilakukan setelah tahun, maka extract a year dari order date dari tabel dari tabel order yang lebih dari 1997. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul yaitu nama customer-nya, order ID, tanggal order, dan juga nama shipper-nya. Oke, di sini untuk mengetahui mengenai apakah sama atau tidaknya negara tujuan penerima dengan negara asal employee-nya, kita copy di sini. Copy. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini country-nya ini sama ya, USA, UK, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk produk yang harga 5 sampai $10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini from supplier ini misalkan dengan PS, sejauh ini produk T on sama lagi di SN ini sama dengan supplier ID IP, kemudian kirim lagi kategori C on kategori ID yang ada di tabel C sama dengan kategori ID yang ada di tabel PT atau produk. Nah, di sini bisa lihat company name itu nama supplier beserta dengan nama kategori antara company name dan tabel supplier dan kategori dari tabel customer kategori. Kemudian gimana produknya ini untuk harga yaitu 5 sampai $10, maka gimana unitasinya itu sama di antara between 5 dan 10. Kemudian itu berdasarkan teman-teman. Nah, di sini sudah ada seperti yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya
soal yang ada. Nah, jadi ini itu auto join dan auto join. Kita di sini jika E1 media dan E2 one menunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Mana yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Oke, di sini dari employee E1 kita join employee E2. Nah, di sini uh, select di sini kita select E1 first name-nya memang kita gabungkan di sini first name dan juga last name-nya satu kita gabungkan first name dan juga last name di sini. Nah, oke. Di sini kita di sini select dulu first name dan juga last name yang ada di E1 kemudian kita gabungkan dan kita bisa dengan koma kita bisa dengan spasi dari sebagai staff dan E2-nya first name dan last name yang dari E2 kita gabungkan di sini sebagai manager dari ini mana di sini E1 reports to dan E2 employee ID. E1 reports to dari tabel E1. Tabel E1 dan juga sama dengan employee ID dari tabel E2. Nah, di sini mengapa reports to ini dari tabel E1? Karena reports to ini karena seorang staff dia itu wajib atau harus melaporkan ke atasnya kayak misalkan atasnya ini itu manajer. Nah, biasanya itu seorang staff harus melaporkan sebenarnya ke manajernya. Si manajer ini tidak kemudian si manajer tidak wajib untuk melaporkan hasil kerja itu ke staff. Dia tidak perlu melakukan itu. Di sini yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2 itu yaitu report stream. Jadi kita perlu S1. Kita coba di sini kalau ada staff dan juga dan setelah itu tambahkan S1 ini ada dua orang gitu kan. Satu dan dua. Ini sama seperti yang tadi. Selanjutnya tambahkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan dan data S1 ini menjadi bawaan. Di sini dari nama lengkapnya seperti tadi juga nama lengkap dari S1 itu dengan menggunakan first name dan last name-nya yang disesuaikan dengan koma di sini bisa sama saja. Nah, tapi dari tabel pimpinan di sini sebagai from employees S1 join employees E2 on S1 reports to E2. Teman-teman yang tadi di sini ada employee dan juga pimpinan. Kemudian selanjutnya kita tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke. Di sini kita menggunakan full auto join. 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 Kita menggunakan full auto join
untuk menampilkan pimpinan dan juga bawahan, pimpinan tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan, atau bisa kita sebut dengan NOR. Nah, full outer join ini menampilkan semua data kedua tabel walau tidak punya data, atau yang sering kita sebut dengan NOR. Kemudian di sini kita menggunakan outer join karena kita diminta untuk menampilkan pimpinan ke itu. Nah, mengapa full outer join? Karena kan full outer join ini berlaku untuk kedua ruas, bukan cuma dari tabel employee yang diminta dari tabel pimpinan yang diminta tidak memiliki bawahan, tapi di sini bawahan juga ditampil, bawahan yang tidak memiliki pimpinan juga akan ditampilkan. Kita coba jalankan. Oh, ini ada salah. Kita coba dulu. Employee. Oh, baik. Kita coba. Nah, di sini, nah yang bawahan yang tidak memiliki pimpinan ini ditampilkan, kemudian pimpinan yang tidak memiliki bawahan juga ditampilkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.